Ada satu hal yang selalu terjadi dalam hubungan manusia. Ketika kamu terlalu baik, mereka mulai lupa bagaimana rasanya kehilanganmu. Mereka terbiasa dengan ketulusanmu, dengan kesabaranmu, dengan caramu memaklumi setiap kekacauan yang mereka ciptakan. Mereka menyangka kamu tidak akan pernah pergi. Mereka menyangka kamu tidak akan pernah berubah. Mereka menyangka kamu akan selalu ada. Sampai suatu hari, kamu berhenti. Tidak ada drama, tidak ada teriakan, tidak ada perdebatan panjang. Hanya satu langkah kecil yang diam-diam mengubah arah hidupmu. Dan tanpa kamu sadari, itu juga menjadi langkah yang menghantui hidup mereka. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana seseorang yang terlalu meremehkanmu akhirnya dipaksa untuk berhadapan dengan kenyataan, kamu bukan orang yang sama lagi. Karena ketika kamu memilih untuk menarik energimu, mengembalikan fokus pada dirimu, dan berhenti memberi mereka keleluasaan untuk menyia-nyiakanmu, sesuatu pada diri mereka runtuh perlahan. Mereka mulai mempertanyakan keputusan-keputusan yang dulu mereka pikir benar. Mereka mulai mengulang kembali peristiwa-peristiwa kecil yang dulu mereka anggap sepele. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana bisa aku kehilangan seseorang yang sebaik itu? Padahal jawaban itu jelas. Mereka kehilangannya karena mereka terlalu yakin kamu tak akan kemana-mana. Inilah yang jarang dibahas orang. Penyesalan tidak datang dengan suara keras. Penyesalan datang dengan cara yang paling sunyi dan menusuk. Di tengah malam ketika semua orang tidur. Di pagi hari ketika rutinitas terasa kosong. Di momen ketika mereka melihat sesuatu yang mengingatkan mereka padamu, dan mereka tiba-tiba sadar betapa berharganya kehadiranmu dulu. Mereka mulai merasakan kekosongan yang dulu mereka abaikan. Mereka mulai merindukan kehangatan yang dulu mereka sia-siakan. Dan tanpa mereka inginkan, bayanganmu mulai menghantui setiap ruang yang dulu mereka pikir tidak penting. Video ini akan menjelaskan mengapa seseorang baru menghargaimu saat kamu tidak lagi memberi mereka akses yang sama. Bagaimana pola psikologis bekerja ketika ego seseorang terpukul oleh kehilangan kontrol? Mengapa satu langkah kecil darimu bisa menjadi pukulan terbesar bagi seseorang yang terlalu percaya diri? Dan bagaimana kamu bisa membangun kembali dirimu menjadi seseorang yang jauh lebih kuat, lebih tenang, dan lebih tak tersentuh oleh penilaian mereka? Karena pada akhirnya, orang yang meremehkanmu harus belajar dari kehilanganmu, dan orang yang meremehkan hatimu harus belajar mencintai dari jarak yang tidak lagi bisa mereka jangkau. Ini adalah perjalanan tentang harga diri, tentang kebangkitan, tentang kekuatan diam, dan tentang perubahan kecil yang efeknya mampu mengguncang ego seseorang yang dulu merasa paling benar. Jika kamu pernah diremehkan, dianggap sepele, atau dibuat merasa tidak cukup baik, video ini bukan hanya untukmu. Video ini adalah pengingat bahwa kamu lebih berharga dari yang mereka kira, dan mereka akan merasakannya, perlahan, pasti, dan tak terhindarkan. Sekarang mari kita mulai. Poin pertama, kekuatan dari harga diri. Diam-diam. Kamu mulai sadar, ada sesuatu yang tak lagi bisa kamu toleransi. Bukan karena kamu berubah jadi lebih egois, tapi karena kamu mulai paham satu hal sederhana. Dirimu bukan milik siapapun untuk dipermainkan. Kita sering salah kaprah soal harga diri. Dikira itu soal gengsi atau kekuatan palsu untuk tampak hebat di depan orang yang pernah meremehkan kita. Padahal, harga diri bukan tentang membuat dia menyesal. Harga diri adalah tentang menyadari bahwa kamu tidak seharusnya menjadikan rasa sakit sebagai rumah tinggal. Dan, ya, bisa jadi kamu masih menunggu dia meminta maaf. Tapi mari jujur sebentar. Bukankah penantian itu justru membuatmu makin lupa caranya menghargai dirimu sendiri? Epictetus pernah bilang, biarkan diam menjadi aturan umum. Katakan hanya yang perlu. Itu bukan sekadar nasihat untuk irit bicara, tapi pengingat bahwa tak semua hinaan pantas mendapat jawaban. Dan tidak semua luka harus ditunjukkan untuk bisa dianggap nyata. Harga dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang menyukaimu atau siapa yang memilih pergi. Ia ditentukan oleh bagaimana kamu memilih tetap berdiri. Bahkan ketika dunia ingin kamu berlutut. Scene-nya begini.
Kamu duduk di sudut kafe yang biasa kalian kunjungi dulu. Dia lewat, tak menoleh. Dan anehnya, kamu juga tidak ingin menoleh. Bukan karena sakit hati, tapi karena kamu tahu, itu bukan lagi tempat kamu menaruh harapan. Seperti yang dibahas di awal tadi, kita tidak selalu ingin membalas. Kadang, kita cuma ingin dipahami. Dan saat tak ada yang memahami, maka kita belajar jadi orang pertama yang melakukannya. Untuk diri sendiri. Rollo May menyebut ini sebagai keberanian untuk mencipta. Karena menghargai diri sendiri adalah bentuk kreativitas paling jujur. Bukan tentang membangun citra, tapi membangun makna baru dari reruntuhan harga yang pernah diremehkan. Lalu kamu akan bertanya, bagaimana kalau aku terlalu tegas dan dianggap arogan? Maka jawabannya, bisa jadi. Bisa jadi mereka akan bilang kamu berubah. Tapi bukankah perubahan adalah tanda bahwa kamu tidak lagi nyaman dijadikan tempat pembuangan ego mereka? Dalam banyak kasus, orang yang terlalu sering mengalah akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Peneliti menyebut ini sebagai penurunan self-efficacy. Ketika kamu merasa tak mampu mengatur hidupmu, karena terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Dan seperti air yang terus mengalir ke gelas yang sama, kalau gelas itu tak pernah kosong untuk menerima, bukankah kamu cuma membuang waktu? Lalu bagaimana jika dia kembali? Saat kamu sudah selesai membuktikan bahwa kamu bisa tanpa dia. Itu mungkin terjadi, tapi pertanyaannya, apakah kamu masih peduli? Harga diri adalah satu-satunya milik yang tidak bisa diberikan orang lain padamu. Ia tumbuh pelan-pelan, di ruang-ruang yang sunyi, saat kamu memilih tidak membalas, tapi juga tidak tunduk. Dan kalau sekarang kamu merasa dirimu terlalu kecil untuk dihargai, mungkin itu bukan karena kamu tak berharga, tapi karena kamu terlalu sering menaruh harga itu di tangan yang salah. Sekarang waktunya kamu ambil kembali. Bukan untuk menyombongkan, tapi untuk melindungi. Karena ketika kamu tahu betapa berharganya kamu tak akan membiarkan siapapun membayar dirimu dengan omongan murah, tatapan meremehkan, atau cinta yang tak pernah cukup dewasa untuk menjaga. Itulah harga dirimu. Dan seperti yang akan kita bahas di poin berikutnya, kadang harga itu tidak perlu dijelaskan. Cukup kamu simpan, dan biarkan diammu yang menjelaskan segalanya. Poin kedua, tampilkan ketidakpedulian. Diam-diam. Ada momen ketika kamu berhenti menunggu. Bukan karena sudah tidak peduli sepenuhnya, tapi karena kamu akhirnya sadar. Terlalu peduli pada orang yang mempermainkanmu, hanya akan membuatmu kehilangan harga diri yang kamu bangun dengan peluh dan luka. Kita sudah membahas sebelumnya soal harga diri, dan di titik ini, ketidakpedulian. Bukan lagi pelarian, tapi pilihan sadar. Kamu pernah tahu rasanya. Menunggu satu pesan yang tak kunjung datang. Membalas dengan hati-hati agar tak terlihat terlalu ingin. Dan akhirnya, kamu mulai mengenali pola itu. Semakin kamu peduli, semakin kamu dipermainkan. Itu bukan cinta. Itu mekanisme kendali. Ada satu hal yang tidak banyak orang pahami. Bahwa diam bisa lebih menyakitkan daripada kata-kata. Dan ketika kamu tidak lagi bereaksi, saat itulah kekuatanmu mulai terasa. Bukan karena kamu lebih dingin, tapi karena kamu lebih sadar. Kebanyakan orang salah paham tentang ketidakpedulian. Mereka pikir kamu sudah mati rasa, padahal kamu justru sedang hidup lebih jernih dari sebelumnya. Menurut Seneca, penderitaan tidak datang dari apa yang terjadi, tapi dari bagaimana kita menanggapinya. Dan mungkin, yang dulu membuatmu hancur bukan karena sikapnya, tapi karena kamu masih memberi ruang dalam hatimu untuk segala yang dia lakukan. Kini, kamu berhenti. Bukan sebagai pembalasan, tapi sebagai perlindungan terhadap dirimu sendiri. Ada yang bilang, ketidakpedulian adalah bahasa paling keras dari cinta yang kelelahan. Bisa jadi benar, karena di saat kamu tak lagi menjelaskan, tak lagi bertanya, tak lagi menunggu, disitulah kamu sedang menyampaikan segalanya, tanpa sepatah kata pun. Secara neurologis, otak pun beradaptasi. Ketika kamu sudah terlalu sering merespon satu stimulus emosional dari orang yang sama, sistem limbikmu akhirnya menurun. Habituation.
kamu menjadi kebal. Dan perlahan, kamu menjadi tenang. Tapi bukan karena kamu tidak punya rasa. Justru karena kamu sudah melewatinya terlalu sering, dan kamu memilih untuk tidak ingin terluka 2 kali dengan pola yang sama. Dan yang menarik, banyak dari mereka yang merasa menguasai hubungan, mulai kehilangan kekuasaan itu. Justru saat kamu berhenti melawan, mereka terbiasa dengan dinamika reaksi. Mereka memberi tekanan, kamu bereaksi. Mereka menghilang, kamu mencari. Tapi ketika tidak ada reaksi, dunia mereka perlahan runtuh. Kamu tidak sedang balas dendam. Kamu sedang mencabut kuasa mereka atas emosimu. Pernah dengar istilah emotional cut-off? Ketika kamu menarik diri bukan karena marah, tapi karena kamu sadar. Tidak semua hal harus ditangani dengan pertempuran. Kadang kamu hanya perlu keluar dari gelanggangnya, agar mereka bisa bertarung dengan bayangannya sendiri. Dan jika kamu pernah mengalami diamnya seseorang yang dulu kamu anggap hangat, kamu pasti tahu betapa sunyinya luka yang tidak dijelaskan. Kini kamu jadi sumber keheningan itu. Dan jika dia mulai merasa cemas, jika tiba-tiba dia mulai bertanya kenapa kamu tak lagi bicara, maka mungkin saat itulah dia mulai mendengar gema dari semua perlakuannya sendiri. Tentu ada risiko. Mungkin dia akan menyebutmu dingin, sombong, atau kejam. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, apakah kamu lebih memilih disebut kejam, atau kembali menjadi seseorang yang terus-menerus dihancurkan dengan cara yang halus? Kamu tahu jawabannya. Dan jika masih ada rasa yang tersisa, biarkan saja tinggal di sana sebentar. Tapi jangan biarkan dia mengatur langkahmu lagi. Karena ketika kamu menampilkan ketidakpedulian yang sehat, kamu sedang menyampaikan satu hal. Kamu tidak akan membiarkan siapapun lagi memegang kendali atas hatimu. Dan jika egonya cukup tinggi untuk tidak menyadarinya, biarkan. Karena kamu sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa rasa peduli yang tidak dihargai adalah bentuk cinta yang layak kamu kembalikan ke dalam dirimu sendiri. Kita lanjut nanti. Tapi sebelum itu, tenangkan pikiranmu dan simpan keheninganmu. Karena kadang, yang benar-benar merusak ego seseorang bukan kalimatmu, tapi ketidakpedulianmu. Poin ketiga, rengkuh keterlepasan sepenuhnya. Ada satu momen yang mengubah segalanya. Bukan ketika kamu berteriak, bukan saat kamu menangis, tapi ketika kamu hanya menatap, lalu memilih pergi, tanpa drama, tanpa pamit, tanpa sisa dendam. Itulah titik di mana sesuatu dalam dirimu tumbuh. Sesuatu yang tak lagi bergantung pada pengakuan, tak lagi menagih penjelasan. Karena saat kamu benar-benar melepaskan, bukan hanya dia yang kehilangan, tapi kamu yang akhirnya utuh. Dan ini bukan perkara sok kuat atau sok cuek. Ini soal kematangan. Soal kesadaran. Bahwa apapun yang terus kamu genggam tanpa balasan, pada akhirnya hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Lepas bukan berarti kalah. Lepas itu kadang justru kemenangan paling diam-diam yang bisa kamu rayakan sendirian. Kita sering salah sangka ya. Kita kira mempertahankan itu mulia. Padahal terkadang yang lebih mulia justru kemampuan untuk mundur dengan tenang. Mungkin kamu masih mengingat bagaimana rasanya menunggu pesan yang tak pernah datang, menggenggam harapan yang makin hari makin tipis, atau memutar alasan dalam kepala hanya untuk membenarkan sikap yang sebenarnya sudah menyakitimu berkali-kali. Tapi saat kamu mulai berjarak, bukan karena marah, tapi karena sadar. Saat itulah ego yang selama ini tinggi, mulai gentar. Kamu tidak membalas, kamu tidak menjatuhkan, kamu hanya selesai. Menurut Marcus Aurelius, yang menyakitimu hanyalah apa yang kamu izinkan untuk menyakitimu. Dan ketika kamu berhenti mengizinkan, tak peduli betapa tingginya egonya, kamu jadi tak tersentuh. Melepaskan seseorang yang tak lagi peduli padamu bukan bentuk kelemahan, itu keberanian. Karena yang sesungguhnya berat bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan versi diri kita yang terlalu buta untuk melihat kenyataan. Dan bisa jadi, kamu telah terlalu lama mengabaikan alarm di dalam dirimu.
Alarm yang diam-diam berkata, ini bukan cinta, ini keterikatan. Faktanya, keterikatan yang berlebihan bisa mengaktifkan bagian otak yang sama seperti kecanduan. Sama seperti narkotika. Orang yang membuatmu tergantung secara emosional bisa mengunci kamu dalam siklus tarik ulur yang tidak kamu sadari. Maka keterlepasan bukan cuma keputusan emosional. Itu adalah bentuk pemulihan neurologis. Dan anehnya, ketika kamu betul-betul berhenti menuntut sesuatu dari dia, kamu mulai merasakan ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk berpikir jernih. Ruang untuk melihat bahwa kamu ternyata masih hidup. Bahkan tanpa dia. Bahkan, kamu bisa tertawa lagi. Tanpa khawatir dia akan salah paham. Karena keterlepasan sejati bukan tentang mencari pengganti, tapi menemukan kembali dirimu yang selama ini kamu korbankan dalam diam. Mungkin kamu pernah takut. Takut melepaskan berarti sendirian. Takut jika kamu lepas, kamu tak akan pernah dicari lagi. Tapi justru di situ letak kebebasanmu. Bisa jadi, ketika kamu berhenti mengharapkan penyesalan dari dia, justru dia akan diam-diam memerhatikanmu dari jauh. Bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang dulunya selalu menunggu, kini melangkah tanpa menoleh sedikit pun? Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagi seseorang yang terbiasa meremehkan? Bukan saat kamu marah, tapi saat kamu baik-baik saja, tanpa mereka. Dan kamu akan sampai di titik itu. Titik di mana kamu tidak peduli dia menyesal atau tidak. Karena kamu sudah terlalu damai untuk ikut permainan. Kamu sudah terlalu tumbuh untuk kembali mengecil. Dan jika saat ini kamu masih merasa berat untuk melepaskan, tenang. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Namun, seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, ketika kamu memilih tidak bereaksi lagi, kamu sedang membentuk pondasi untuk langkah selanjutnya. Dan langkah itu akan membuatnya menyesal. Tapi yang lebih penting, akan membuatmu bebas. Poin keempat, ambil kembali kendali atas dirimu. Tidak semua bentuk kekuasaan datang dengan teriakan. Kadang, ia datang dalam bentuk manis, perhatian yang dikondisikan, persetujuan yang diselipkan dalam syarat, dan cinta yang hanya hidup selama kamu patuh. Dan tanpa sadar, kamu bisa jadi telah hidup dalam skenario yang bukan milikmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena terlalu lama membiarkan dirimu merasa bahwa diam dan mengalah adalah cara mencintai yang paling aman. Tapi mari kita luruskan satu hal. Kamu tidak kehilangan kendali karena dia kuat. Kamu kehilangan kendali karena kamu lupa bahwa hidup ini milikmu. Seperti yang sudah kita bahas di poin sebelumnya, tentang keterlepasan. Maka langkah selanjutnya bukan lagi soal melepaskan orang lain, tapi mengambil kembali bagian dari dirimu yang pernah kamu serahkan begitu saja. Seringkali kita pikir cinta itu tentang menyatu. Padahal, kalau menyatu berarti kehilangan kendali atas siapa kamu, maka yang kamu alami bukan cinta. Itu percampuran yang mematikan identitas. Ada istilah dalam psikologi, external locus of control. Saat kamu mulai menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan hubungan, sebagai alasan mengapa kamu tak lagi menjadi dirimu, itu tanda bahwa kendali batinmu sedang dialihkan. Dan kalau kamu pernah merasa kehilangan arah, kehilangan gairah, kehilangan suara, mungkin bukan karena duniamu sedang berantakan, tapi karena kamu membiarkan orang lain memegang setirnya terlalu lama. Bayangkan sebuah skenario. Kamu bangun pagi, dan tak tahu kenapa kamu harus bangun. Kamu tidak lagi punya alasan, selain agar dia tidak marah, agar rumah tetap tenang, atau sekadar menghindari pertengkaran. Itu bukan hidup. Itu mekanisme bertahan, dan tidak ada martabat dalam bertahan jika kamu terus terluka dalam diam. Marcus Aurelius pernah bilang, kebahagiaanmu bergantung pada pikiranmu sendiri. Dan ini bukan sekadar kutipan yang keren untuk dibaca ulang saat patah hati. Ini pengingat bahwa kamu punya hak penuh untuk menentukan isi pikiranmu, arah hidupmu, dan bagaimana kamu ingin dicintai. Kalau saat ini kamu merasa tercekik dalam relasi,
Bisa jadi bukan karena cintanya terlalu kuat, tapi karena batasmu terlalu lemah. Tentu, akan ada pertentangan. Saat kamu mulai menarik kendali itu kembali, akan ada yang merasa kehilangan kekuasaannya atas dirimu. Akan ada tuduhan bahwa kamu berubah, bahwa kamu mulai egois. Tapi ingat, yang merasa kamu egois biasanya adalah orang yang dulu terlalu nyaman dengan versi dirimu yang tidak pernah menolak. Jadi kalau sekarang kamu mulai menetapkan batas, bukan berarti kamu menjadi orang yang baru. Bisa jadi, kamu hanya sedang kembali. Dari sisi ilmiah, perubahan ini bisa memicu banyak hal dalam otak. Korteks prefrontal mulai bekerja lebih aktif saat kamu mulai mengambil keputusan sendiri, dan sistem limbik yang dulu terbiasa bereaksi emosional mulai belajar untuk menunggu arahan dari kesadaranmu. Perubahan internal ini, walaupun tidak terlihat oleh siapapun, punya efek besar. Kamu akan merasa lebih hidup, lebih ringan, dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa utuh. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah kamu siap kembali mengambil posisi di balik kemudi hidupmu sendiri? Atau kamu masih ingin duduk di kursi penumpang, sambil berharap seseorang yang tak pernah benar-benar peduli, tahu kemana arah yang kamu butuhkan? Aku tidak bilang proses ini mudah, tapi bisa jadi, itu langkah paling penting yang selama ini kamu tunda. Dan kamu tahu, saat kamu mulai memegang kendali lagi, yang akan panik bukan kamu, tapi mereka yang selama ini nyaman mengarahkanmu. Dan mungkin, disitulah balasan paling tenang dan paling menyakitkan. Poin kelima, sumbernya sudah mengering. Ada satu rasa, yang pelan tapi pasti, bikin kamu diam-diam kelelahan. Rasa memberi, pada sesuatu yang tak lagi tumbuh. Bukan karena kamu kurang sabar, tapi karena kamu sedang menyirami tanah yang diam-diam sudah menjadi batu. Dan kalau kamu merasa hubungan ini tak lagi punya denyut, mungkin karena sumbernya memang sudah mengering. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, setelah kamu kembali mengambil kendali atas dirimu, kamu akan mulai melihat sesuatu yang dulu tidak terlihat, bahwa kamu selama ini berjuang sendirian. Bukan karena dia terlalu sibuk, tapi karena kamu terlalu sering membenarkan kealpaan yang seharusnya jadi tanda bahwa ini sudah tidak hidup lagi. Dalam Stoikisme, Epictetus pernah bilang, "It's not things that upset us, but our judgment about things." Artinya, rasa kecewa yang kamu rasakan bukan dari hubungannya, tapi dari penilaianmu bahwa hubungan ini masih bisa berubah, padahal sumbernya sudah lama berhenti mengalir. Dan tetap bertahan di situ, itu seperti berdiri di bawah langit yang sudah lama tidak hujan, sambil terus berharap akan datang pelangi. Beberapa orang bertahan karena takut memulai dari awal, beberapa lainnya karena takut terlihat gagal. Tapi kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada memulai dari awal? Hidup dalam kebohongan yang kamu ciptakan sendiri, berpura-pura bahagia, menunjukkan senyum yang tidak sampai ke mata. Dan yang paling kejam dari semua, menipu diri sendiri. Setiap hari. Coba kamu ingat, berapa kali kamu ingin bicara, tapi dia tidak peduli? Berapa kali kamu menyentuhnya, tapi rasanya seperti menyentuh dinding? Itu bukan cinta yang lelah. Itu cinta yang sudah lama meninggalkan ruang, tapi masih menyisakan suara. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai compassion fatigue, kelelahan emosional karena terlalu lama memberi, tanpa pernah diisi kembali. Dan ketika kamu kehilangan empati, kehilangan minat bicara, kehilangan rasa ingin tahu terhadap pasanganmu, itu bukan kamu yang berubah. Itu tanda bahwa sumber emosionalmu sudah kosong. Dan kamu tidak bisa mengisi orang lain dengan jiwa yang kamu korbankan sendiri. Mari kita realistis. Kalau kamu terus bertahan hanya karena takut omongan tetangga, kamu akan menjalani hidup seperti aktor dalam skenario sosial. Tepuk tangan memang bisa kamu dapat. Tapi kedamaian? Belum tentu. Penelitian menunjukkan hubungan yang tidak sehat dapat memicu stres kronis, meningkatkan kortisol, melemahkan imun, bahkan mempercepat penurunan fungsi otak.